Mike Maignan tengah jadi sorotan di bursa transfer karena situasi kontraknya yang rumit di AC Milan. Meski masih terikat hingga Juni 2026, negosiasi perpanjangan kontrak dengan Milan mandek. Klub sudah menawarkan kontrak baru hingga 2028 dengan kenaikan gaji dari 2,8 juta euro menjadi 5,5 juta euro per tahun, namun ragu terhadap kondisi fisik Maignan. Ketidakpastian ini memunculkan minat dari klub lain, terutama Juventus. Ketegangan antara Maignan dan manajemen Milan juga disebut meningkat, sehingga peluang hengkang pada musim panas mendatang terbuka lebar. Juventus di bawah CEO baru Damien Comolli yang juga berasal dari Prancis, memandang Maignan sebagai kandidat ideal untuk posisi kiper utama jangka panjang. Meski sudah memiliki Mikel Di Gregorio, rumor kepergian sang kiper ke Inggris membuat Maignan dipertimbangkan sebagai pengganti potensial. Real Madrid dikabarkan tengah mencari bek tengah baru untuk musim depan dan Dayot Upamecano dari Bayern Munchen menjadi target utama. Kontrak sang bek akan habis akhir musim ini, membuka peluang besar bagi Madrid untuk merekrutnya. Rumor ini semakin panas setelah Kylian Mbappe, rekan Upamecano di timnas Prancis sekaligus bintang baru Madrid, melontarkan pujian tinggi terhadap performa sang bek. Mbappe menyebut Upamecano sebagai salah satu bek terbaik dunia dan menyoroti kekuatan fisik serta kecerdasannya membaca permainan. Namun, Mbappe juga memicu spekulasi dengan komentarnya yang terkesan menggoda, menyerahkan bahwa Upamecano pantas bermain di klub lebih besar dari Bayern Munchen. Meski berusaha menahan diri, ucapannya dianggap sebagai sinyal halus untuk mengajak Upamecano bergabung ke Real Madrid. Presiden Barcelona, Joan Laporta, menilai wacana kembalinya Lionel Messi ke Camp Nou sebagai pemain tidak realistis. Hal ini ia sampaikan setelah kunjungan mengejutkan Messi ke markas klub pekan lalu, memicu spekulasi di kalangan fans. Laporta menegaskan, membicarakan hal itu tidak pantas karena tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Meski begitu, ia tetap ingin memberikan penghormatan khusus kepada sang legenda. Laporta mengaku masih kecewa karena perpisahan Messi pada 2021 terjadi secara tidak ideal akibat krisis finansial klub. Sebagai bentuk rekonsiliasi, Barcelona berencana menggelar laga tribut untuk Messi setelah renovasi Camp Nou selesai, sebuah momen yang disebut Laporta sebagai penghormatan layak bagi ikon terbesar klub di depan lebih dari 100.000 penonton. AC Milan tampil meyakinkan dalam persaingan menuju 4 besar Serie A berkat performa kuat di laga-laga krusial melawan tim papan atas. Dari 4 pertemuan dengan sesama penghuni 6 besar, Milan mencatat 3 kemenangan dan 1 hasil imbang, termasuk menahan Juventus tanpa kebobolan, serta menumbangkan Napoli, Roma, dan Bologna. Dengan rata-rata 2,5 poin per laga, tertinggi di antara para pesaing, Milan menunjukkan keseimbangan yang solid antara organisasi permainan, konsistensi, dan mentalitas juara. Hasil ini menjadi bukti bahwa Massimiliano Allegri berhasil membangun tim yang mampu tampil tenang dan efektif di pertandingan besar. Konsistensi di laga-laga penting tak hanya memperkuat posisi Milan di klasemen, tetapi juga meningkatkan kepercayaan diri skuad secara keseluruhan. Jika tren positif ini terus berlanjut, Rossoneri tak hanya berpeluang besar mengamankan tiket Liga Champions, tetapi juga siap kembali bersaing memperebutkan puncak klasemen Serie A. Performa Vinicius Junior di awal musim ini menuai kekhawatiran karena tampil tidak konsisten dan kerap menunjukkan sikap emosional di lapangan. Jurnalis Brazil Marcelo Barreto bahkan menilai sang winger mulai terjebak dalam spiral Neymarization, lebih fokus pada citra dan ego daripada permainan. Pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti menanggapi kritik itu dengan tenang, menegaskan bahwa ia hanya ingin menjadi pelatih bagi Vinicius, bukan mengurusi kehidupan pribadinya. Ia memahami masalah Vinicius tak sekadar teknis. Setelah kepergian Benzema, Vinicius sempat berkembang pesat, tetapi kedatangan Kylian Mbappe membuat ruang geraknya di Real Madrid menjadi terbatas karena keduanya sama-sama bermain dari sisi kiri. Namun di timnas Brazil, Vinicius tak perlu berbagi peran dengan Mbappe. Ancelotti pun menegaskan bahwa tim dibangun untuk menjadi juara dunia, bukan demi ambisi individu. Ia kini mencoba memulihkan kreativitas Vinicius dengan peran lebih fleksibel. Manchester United kembali mendapat sorotan tajam setelah menjual Alvaro Carreras ke Benfica pada 2024. Padahal setahun kemudian ia dibeli Real Madrid seharga 50 juta euro. Mantan pencari bakat United Piotr Sadowski menilai
Klub terlalu cepat menyerah pada pemain muda berbakat ini. Padahal Carreras sudah menunjukkan etos kerja, kemampuan adaptasi, dan potensi luar biasa sejak bergabung dengan akademi. Selama masa peminjaman ke Preston North End, Carreras juga mendapat ulasan positif, namun United memilih melepasnya terlalu cepat. Kini, Carreras bersinar di Madrid, mencetak gol-gol indah dan mulai dibandingkan dengan bek top dunia, sementara Manchester United dianggap kehilangan kesempatan membesarkan salah satu bek kiri terbaik masa depan. Keputusan ini pun dianggap sebagai salah satu kesalahan transfer terbesar klub dalam beberapa tahun terakhir. Pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel menekankan pentingnya membangun brotherhood dan solidaritas tim menjelang Piala Dunia 2026. Ia ingin menciptakan atmosfer di mana semua pemain merasa bangga bergabung, menghormati komitmen terhadap negara, dan memahami resiko kehilangan tempat jika mundur tanpa alasan. Tuchel menegaskan bahwa semangat kolektif, rasa percaya, dan energi tim menjadi fondasi utama agar Inggris bisa tampil sebagai kekuatan besar di turnamen itu. Ia memuji kepemimpinan Harry Kane di ruang ganti dan sikap disiplin seluruh skuad yang menunjukkan antusiasme tinggi dalam setiap pemusatan latihan. Pendekatan Tuchel bertujuan memotivasi pemain, bukan memberi ancaman, dengan menekankan bahwa mewakili negara adalah puncak karir setiap pemain. Dengan atmosfer positif dan komitmen penuh dari para pemain, Tuchel yakin Inggris berada di jalur yang tepat untuk tampil maksimal di Piala Dunia mendatang. Gelandang Juventus Khéphren Thuram dipanggil secara mendadak untuk memperkuat timnas Prancis dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026, menggantikan Eduardo Camavinga yang harus absen karena cedera hamstring. Thuram, yang sebelumnya tidak termasuk dalam rencana pelatih Didier Deschamps, dijadwalkan segera tiba di pusat latihan dekat Paris untuk bergabung dengan skuad. Kehadirannya diharapkan menambah kedalaman lini tengah Les Blues dan memberikan opsi segar bagi tim menghadapi dua laga krusial pekan ini. Pemain 24 tahun itu membawa pengalaman 13 penampilan kompetitif bersama Juventus musim ini, dengan 1 gol dan 2 assist yang diharapkan dapat berkontribusi positif dalam upaya Prancis mencapai target kemenangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Liverpool sedang mengalami masa sulit di Premier League musim ini. Setelah awal musim yang sempurna dengan 5 kemenangan beruntun, kekalahan dari Crystal Palace menjadi titik balik yang membuat performa mereka menurun drastis. Dalam 10 laga terakhir di semua ajang, The Reds kalah 7 kali, menyebabkan posisi mereka di klasemen merosot dan tertinggal 7 poin dari Arsenal serta di bawah Manchester City. Alan Shearer menilai kekalahan 0-3 dari City di Etihad menjadi tanda bahwa musim Liverpool bisa berakhir tanpa gelar. Ia menyebut performa buruk yang berkelanjutan membuat peluang Liverpool bersaing di papan atas sudah tertutup. Menurutnya, jika tim asuhan Arne Slot terus tampil seperti saat melawan City, mereka bisa tersingkir dari semua kompetisi dan peluang juara Premier League sudah hilang. Chelsea memulai musim 2025-2026 dengan hasil yang cukup menjanjikan setelah melakukan belanja besar hampir 300 juta pounds. Tim asuhan Enzo Maresca itu kini menempati posisi ketiga klasemen sementara Premier League serta masih bertahan di Carabao Cup dan Liga Champions. Meski aktif di bursa transfer, sektor penjaga gawang tidak menjadi prioritas, dengan Robert Sanchez tetap dipercaya sebagai kiper utama. Mantan gelandang Chelsea, John Obi Mikel, menilai Sanchez menunjukkan peningkatan signifikan musim ini. Ia tampil lebih konsisten dan membuat lebih sedikit kesalahan dibanding musim lalu. Namun Mikel menilai performa itu belum cukup untuk membawa Chelsea bersaing merebut gelar besar. Ia menegaskan bahwa klub masih memerlukan kiper dengan pengalaman dan kualitas kelas dunia untuk bisa benar-benar menjadi penantang utama. AS Roma tengah mengalami krisis di lini depan setelah Artem Dovbyk cedera hingga awal 2026. Sementara Paulo Dybala, Leon Bailey, dan Evan Ferguson juga masih absen. Situasi ini membuat Roma berencana mendatangkan striker baru pada bursa transfer Januari, dengan Joshua Zirkzee muncul sebagai kandidat utama berkat pengalamannya di Serie A bersama Bologna dan Parma. Mantan pemain Jeddah menilai Zirkzee cocok dengan gaya bermain pelatih Gianpiero Gasperini yang menuntut striker aktif dan teknis. Ia menilai kemampuan kontrol bola, pergerakan, serta visi bermain Zirkzee bisa membantu Roma lebih efektif dalam mencetak gol. Menurut Jeddah, Zirkzee memiliki kombinasi ideal antara teknik, kekuatan, dan kecerdasan bermain yang dibutuhkan untuk menjadi penyerang utama Roma di bawah asuhan Gasperini.
Kontrak Robert Lewandowski di Barcelona akan habis pada akhir musim ini dan klub dikabarkan tidak berencana memperpanjangnya karena faktor usia serta riwayat cedera. Musim ini, penyerang asal Polandia itu baru 5 kali menjadi starter di bawah asuhan Hansi Flick, sementara Ferran Torres lebih sering menggantikannya meski belum dianggap sebagai solusi jangka panjang. Sebagai langkah antisipasi, Barcelona mulai mencari penyerang baru dan menjadikan Harry Kane sebagai target utama. Jika transfer ini berhasil, Kane akan diblot sebagai penyerang utama dalam skema Flick, menggantikan peran Lewandowski. Kane dinilai cocok dengan gaya bermain Barcelona karena selain tajam, ia juga mampu berperan dalam membangun serangan. Kehadirannya diyakini bisa membuka ruang bagi Lamine Yamal dan Rafinha di sisi sayap, serta didukung Dani Olmo di belakangnya. Sementara itu, Pedri dan Frenkie de Jong akan menjadi pengatur permainan dari lini tengah. Cristiano Ronaldo siap memimpin Portugal dalam laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Republik Irlandia di Aviva Stadium. Meski akan menghadapi tekanan dan cemooh dari supporter tuan rumah, kapten berusia 40 tahun itu menegaskan akan tetap tenang dan profesional di lapangan, dengan fokus utama membantu tim meraih kemenangan dan mencetak gol untuk memastikan tiket ke Piala Dunia. Seperti yang sudah diketahui, Ronaldo sempat menjadi sorotan pada pertemuan sebelumnya setelah selebrasi gol Ruben Neves dianggap memancing emosi pemain Irlandia. Namun kali ini ia berjanji menahan diri dan menekankan sikap sportif. Ia mengaku tetap senang bermain di Dublin dan mengapresiasi dukungan fans, sambil berharap cemoohan tidak mengganggu fokusnya. Selain itu, Ronaldo sadar laga akan sangat menantang, terutama setelah kegagalannya mengeksekusi penalti di Lisbon yang sempat memicu tudingan kontroversial. Inter Milan menunjukkan performa konsisten di Liga Champions musim ini dan legenda AC Milan, Ruud Gullit, menilai mereka sebagai satu-satunya tim Serie A yang memiliki peluang nyata untuk melangkah jauh di kompetisi Eropa. Menurut Gullit, performa Inter lebih stabil dibanding Juventus, Napoli, dan Atalanta, meski tim sempat diragukan di awal musim karena stat buruk di Serie A. Di bawah asuhan Christian Chivu, Inter kini berhasil bangkit, menempati puncak klasemen Serie A dan mencatat hasil sempurna di fase grup Liga Champions. Gullit juga menyoroti kesenjangan finansial antara klub-klub Italia dan Inggris yang membuat banyak pemain top dunia lebih memilih bermain di Premier League. Ia menilai dominasi finansial klub Inggris menjadi faktor utama sulitnya klub Italia bersaing di level tertinggi Eropa. Bek Manchester City, Nathan Ake, berencana meninggalkan Etihad Stadium pada bursa transfer Januari mendatang karena jarang mendapatkan menit bermain. Sejak bergabung dari Bournemouth pada 2020 seharga 45,3 juta euro, Ake telah tampil dalam 153 laga, mencetak 10 gol dan 3 assist, serta membantu City meraih berbagai gelar, termasuk 4 Premier League, 2 Piala FA, Liga Champions, Piala EFL, Community Shield, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub. Musim ini, Ake baru menjadi starter 4 kali dari 8 penampilan, membuatnya frustasi. Pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, mengakui Ake gelisah meski ia tetap penting di tim nasional sebagai bek kidal dan salah satu kapten. Dengan kondisi tersebut, Man City pun siap menjualnya dan mematok harga 35 juta euro. Klub-klub yang dikabarkan tertarik antara lain Inter Milan, Juventus, dan Crystal Palace. Situasi Miles Lewis Skelly di Arsenal mulai memanas karena ia jarang mendapatkan kesempatan bermain dari Mikel Arteta sehingga frustasi perlahan muncul. Kondisi ini menarik perhatian beberapa klub Premier League seperti Everton, Fulham, West Ham United, dan Nottingham Forest yang kini memantau perkembangan sang pemain dengan cermat. Meskipun ada ketertarikan dari klub-klub rival, laporan The Daily Briefing menyebutkan bahwa Arsenal belum memiliki rencana untuk melepas Lewis Skelly. Arteta masih memandang pemain muda tersebut sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang klub. Namun persaingan ketat di dalam skuad membuatnya sulit mendapatkan menit bermain secara reguler, sehingga situasinya tetap penuh tantangan. Timnas Norwegia selangkah lagi menuju Piala Dunia 2026 setelah mencatat kemenangan telak 4-1 atas Estonia pada matchday ke-7 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Bermain di Ullevål Stadion, Oslo, dua penyerang utama Norwegia, Erling Haaland dan Alexander Sørloth, sama-sama mencetak 2 gol. Kemenangan ini membuat Norwegia memuncaki klasemen grup I dengan koleksi 21 poin dari 7 laga. Mereka hanya butuh hasil imbang pada laga pamungkas kontra Italia di San Siro untuk memastikan tiket ke turnamen terbesar dunia tersebut.
Ini bisa menjadi pencapaian bersejarah, mengingat Norwegia terakhir kali tampil di turnamen besar pada Euro 2000. Portugal menelan kekalahan 0-2 dari Irlandia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Aviva Dublin. Meski sempat menekan sejak awal, Portugal tertinggal lewat 2 gol Troy Parrott di babak pertama. Di babak kedua, upaya Portugal untuk bangkit gagal membuahkan hasil. Justru makin buruk setelah Cristiano Ronaldo di kartu merah pada menit ke-60 usai pelanggaran terhadap Dara O'Shea yang dikonfirmasi lewat VAR. Bermain dengan 10 orang, Portugal kesulitan menciptakan peluang dan tak mampu mencetak gol hingga laga usai. Kekalahan ini membuat Portugal belum memastikan tempat di putaran final Piala Dunia 2026, sementara Irlandia meraih kemenangan penting di kandang sendiri. Italia meraih kemenangan 0-2 atas Moldova dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup I zona UEFA, meski harus berjuang keras. Bermain di Stadion Zimbru, Jumat dini hari, Italia mendominasi laga namun kesulitan menembus pertahanan tuan rumah yang dijaga apik oleh kiper Andeka Zuhar. Gol baru tercipta di menit ke-88 lewat tandukan Gianluca Mancini yang memanfaatkan umpan Federico Di Marco sebelum Francesco Pio Esposito menggandakan keunggulan di masa injury time melalui asis Matteo Politano. Kemenangan ini menempatkan Italia di posisi kedua klasemen dengan 18 poin dari 7 laga, tertinggal 3 angka dari Norwegia, dan membuat persaingan menuju putaran final masih berlanjut hingga laga terakhir. Inggris melanjutkan performa sempurnanya di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Serbia. Tim asuhan Thomas Tuchel tampil dominan sejak awal dan membuka keunggulan pada menit ke-28 lewat Bukayo Saka yang memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Serbia sempat memberi perlawanan namun peluang mereka berhasil digagalkan oleh Jordan Pickford. Meski terus menekan di babak kedua, Inggris baru bisa menambah gol di menit ke-90 melalui penyelesaian tenang Eberechi Eze. Dengan hasil ini, Inggris menjaga rekor sempurna 7 kemenangan dari 7 laga, mencetak 20 gol tanpa kebobolan dan semakin kokoh di puncak grup K dengan 21 poin. Sementara itu, Serbia dipastikan tersingkir karena tertahan di posisi ketiga dengan 10 poin. Timnas Prancis meraih kemenangan meyakinkan 0-4 atas Ukraina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski mendominasi sejak babak pertama dengan beberapa peluang emas yang digagalkan kiper Anatoly Trubin, Prancis baru memecah kebuntuan di babak kedua lewat penalti Kylian Mbappe. Gol-gol tambahan kemudian dicetak oleh Michael Olise di menit 76, Mbappe kembali mencetak gol di menit 83, dan Hugo Ekitike menutup kemenangan di menit ke-88. Kemenangan ini menegaskan dominasi Les Blues atas Ukraina, sekaligus mengukuhkan mereka di puncak klasemen grup D dengan 13 poin. Dengan jarak yang tak terkejar oleh pesaing terdekat Islandia dan Ukraina yang baru mengoleksi 7 poin dan tinggal menyisakan 1 laga, Prancis resmi memastikan tiket ke Piala Dunia 2026.